Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita lanjutkan pengambilan hadis-hadis dari Sahih Muslim dalam Kitabul Hudud, babun rajmul yahudi ahli dhimmati fi zina. Bab merajam orang Yahudi sebagai ahli dhimmah, yaitu orang kafir yang berdomisili di negara Islam. Fizzina, dalam kasus perzinahan. yakni apabila di negara Islam telah ditegakkan hukum Islam, maka hal itu berlaku untuk semua penduduk yang ada di situ, baik Muslim maupun kafir. Di dalam masalah tindakan kriminal, adapun dalam masalah peribadatan itu tidak ada pemaksaan untuk dia harus masuk Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama, yakni memaksa orang yang dari luar agama kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu tidak ada. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena kebenaran itu sudah jelas dan berbeda daripada kesesatan. Jadi kalau kita baca lihat, barangku lah jaleh, ku yang hak, ku yang batil. Ketika diberikan kepada seseorang, dihadapkan ke seorang dua barang yang berbeda, ini jelas haknya, ini jelas batilnya, maka dikembalikan kepada dirinya sendiri. Ya, dikembalikan kepada diri sendiri, mana yang akan diambil. Kalau diambil yang hak, surga bagi dia. Jika diambil batil, neraka bagi dia. Namun, untuk masalah hukum, siapapun yang melanggarnya, maka dia diberlakukan sama. Karena syariat ini diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan makhluknya. Sebagaimana hukum yang dibuat oleh manusia yang banyak kekurangan diberlakukan untuk semua warga. Keputusan atau hukum yang berlaku, ya, yang dibuat oleh manusia diberlakukan kepada semua warga negara. Begitu juga jika seandainya hal ini berkaitan dengan yang bersifat kriminal umum. Ya. Kalau yang bersifat
al-ahwal syakhsiyah, hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian, maka ini dikaitkan dengan hubungan agama mereka masing-masing. Tapi kalau untuk hukum-hukum, maka berlaku untuk semuanya. Maka kita lihat hadis yang pertama ini, haddatsani al-Hakam ibn Musa Abu Salih qala haddatsana Syu'aib ibn Ishaq qala akhbarana Ubaidullah an Nafi' anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyyin wa yahudiyyah qad zanaya. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود وقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما ولقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya, dibawa kepadanya sepasang orang Yahudi yang telah berzina. Lalu Nabi berjalan mendatangi atau menemui kaum Yahudi. Ada dua orang yang tadi sepasang Yahudi berzina, dia datang kepada Nabi. Lalu Nabi mendatangi kaum Yahudi ini. Lalu faqal, Nabi mengatakan, "Ma tajiduna fi Taurati ala man zana?" Apa yang kalian dapatkan di dalam kitab Taurat hukum terhadap orang yang telah berzina? Apa hukum orang yang berzina di dalam Taurat menurut yang kalian dapatkan? Qalu, mereka mengatakan, nusawwidu wujuhahuma wa nuhammiluhuma. Kami mengecat hitam wajah keduanya dan menaiki keduanya di atas kendaraan. Wa nukhalifu baina wujuhihima wa yutafu bihima. Dengan posisi saling membelakangi. Lalu membawanya keliling. Jadi dipermalukan. Wajahnya dihitamin. Kalau dihitamin wajahnya enggak kelihatan siapa dia. Ya, sama aja dengan orang bertopeng. Ya. Lalu didudukan belakang-belakang, lalu ditaruh di kendaraan, lalu diarak. Lalu Nabi mengatakan, fa'tu bit Taurah. Bawa sini Taurat. Silakan dibaca. Ya. In kuntum shadiqin, jika kalian benar jawabannya tadi, ayo. Mana Taurat? Ini untuk orang mereka nih. Ya, tidak dibawa Al-Qur'an kepada ini Taurat. Faja'u biha faqara'uha. Lantas mereka membawakan kitab Taurat dan mereka membacanya. Hatta idza marru bi ayatil rajm,
ketika bacaannya ingin membaca ayat rajam, wada al-fata alladhi yaqra yadahu ala ayatil rajam. Si anak yang membaca atau seorang yang membaca Taurat tadi, ketika dia lewat di ayat Taurat, dia letakkan tangannya. Ya, dia baca sebelumnya dan setelahnya. Ya, sehingga dilangkaui. Ya. Wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha. Dia baca yang sebelumnya dan yang setelahnya. Yang ayat apa? Ayat rajam ini enggak dibacanya karena dia sudah tutup. Ya. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini bersama Rasulullah. Dia adalah anak tokoh Yahudi yang masuk Islam. Ya. Wa huwa ma'a Rasulillah SAW. Dia bersama Rasulullah SAW. Apa katanya? Murhu falyarfa' yadahu. Perintahkan kepada dia untuk mengangkat tangannya. Ya, dari Taurat. Farafa'aha, lalu dia angkatlah tangannya. Fa idza tahtaha ayatul rajmi. Ternyata dalam dalam kitab Taurat ada ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam bagi orang yang berzina. Fa'amara bihima Rasulullah SAW furjima. Lalu Nabi SAW memutuskan untuk melaksanakan ya, rajam kepada kedua orang tadi, karena dalam surah Tauratnya, dalam kitab Tauratnya ada. Qala Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, kuntu fi man rajamahuma. Aku termasuk orang yang melemparnya, yang merajamnya. Walaqad ra'aituhu yaqiha min al-hijarati bi nafsihi. Saya melihat ya si laki-laki tadi yang dia dirajam juga, si laki-laki ini membentengi perempuan ya, dengan dirinya dari lemparan batu. Baik. Kita lihat beberapa faedah dalam hadis ini. Yang pertama, anna Nabi SAW utiya bi Yahudiyyin wa Yahudiyyah qad zanaya ila qawlihi farajima. Yani Nabi didatangi dengan sepasang orang Yahudi yang telah berzina sampai kepada perkataan beliau, ya, keduanya dirajam. Fi hadza dalilun liwujubi haddiz zina 'alal kafir. Ini menunjukkan dalil wajibnya menegakkan hukum zina kepada orang kafir. Wa annahu yasihhu nikahuhu. Bahwasanya orang kafir ini nikahnya diakui. Pernikahan orang Yahudi atau orang kafir diakui sesuai dengan agamanya. Ya. Li'annahu la yajibu ar-rajmu illa ala muhsan. Karena hukum rajam tidaklah wajib diberlakukan kecuali kepada orang yang telah menikah. Berarti pernikahan yang dilakukan oleh orang kafir diakui oleh agama Islam. Kalau hal-hal pernikahan itu namanya ahwalus syakhsiyah. Ya. Falau lam yasihha nikahuhu lam yathbut ihsanuh. Kalau seandainya nikahnya tidak sah, maka berarti tidak terbukti atau tidak bisa dihukum dia adalah orang yang telah menikah. Ya. Walam yurjam, maka tentu tidak dirajam. Kalau pernikahan tidak sah, tidak diakui, berarti dia termasuk orang yang ya, orang yang lajang, gitu. Faedah yang kedua, wa fi anna al-kuffar mukhatabuna bi furu' asy-syara' wa huwa sahih.
bahwasanya orang kufar, orang-orang kafir juga diikut sertakan ya di dalam cabang-cabang syariat atau rincian syariat. Dan ini adalah yang sahih. Wa qila la yukhatabuna biha. Ada yang mengatakan tidak diajak atau tidak diikut sertakan. Wa qila innahum mukhatabuna bin nahyi dunal amr. Ada yang mengatakan mereka diikut sertakan di dalam larangan, tidak di dalam perintah. Syariat ini kan ada perintah, ada larangan. Perintah seperti sholat, puasa. Larangan tidak boleh minum khamar, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Kalau menurut yang pertama, mereka diikut sertakan dalam seluruh syariat atau di dalam cabang-cabang syariat. Ada yang mengatakan tidak. Yang ketiga mengatakan diikut sertakan dalam larangan, ya, tidak di dalam perintah. Mereka tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk puasa. Tapi hukum larangan menimpa mereka. Ya, mereka diikut sertakan. Wa fi anna al-kuffar idza tahakamu ilaina hukm al-qadi idza tahakama ilaina hakama al-qadi bainahum bihukm syar'ina. Di dalam hadis ini juga faedah yang ketiga, orang kufar, orang hakim, orang kufar, orang kafir apabila berhukum kepada kita, meminta diselesaikan perkara mereka oleh kita, oleh negara Islam, maka hakim menghukumnya atau memutuskannya dengan hukum syariat kita. Ya, dengan hukum syariat kita. Wa qala Malikun la yasih ihsanul kafir. Imam Malik mengatakan yakni pernikahan orang kafir itu tidak sah. yakni pernikahan yang berlaku tidak sah pada mereka. Qala wa inna ma rajamahuma li'annahuma lam yakuna ahli dhimmah. Mereka keduanya dirajam karena mereka bukanlah termasuk ahli dhimmah. Wa hadha ta'wilun batil. Ini adalah takwil yang salah. Li'annahuma kana min ahli al-ahad. Karena kedua orang tadi termasuk bagian dari yang masuk di dalam perjanjian dengan Rasulullah SAW. Kan ada yang dinamakan dengan dengan piagam Madinah. Ya, Nabi SAW menuliskan aturan-aturan bagaimana memberlakukan orang-orang selain dari Islam. ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا يعني karena ya tadi dikatakan bahwasanya mereka keduanya adalah ahli dhimmah, ya. Keduanya adalah ahli dhimmah dan mereka wanita dirajam. Baik. Qauluhu fama tajiduna fit Taurah.
Nabi mengatakan, apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat tentang hukum orang yang berzina? Qala ulama mengatakan hadha soal laisa litaqlidihim wala lima'arati fil hukmi minhum. Pertanyaan ini bukanlah dalam rangka untuk meniru hukum mereka atau mengikuti mereka, dan tidak juga untuk mengetahui hukum dari mereka. Wa inna ma huwa ilzamum bima ya'taqidunahu fi kitabihim. Akan tetapi untuk memaksa mereka terhadap apa yang mereka yakini dalam kitab mereka. Jadi gini, Nabi tidak langsung menghukum dengan hukum syariat. Tapi Nabi pengen mereka menyebutkan bagaimana yang mereka dapatkan dalam kitab mereka. Lalu setelah itu mengharuskan mereka dengan hukuman ya, yang telah mereka yakini. Wala'allahu sallallahu alaihi wasallam qad uhiya ilaih anna ar-rajma fi at-Taurah mawjudah fi aydihim lam yughayyiru kama ghayyaru asya'. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya bahwa rajam itu dalam Taurat masih ada. Tidak mereka rubah. Sebagaimana mereka merubah ayat-ayat lain dalam Taurat. Tapi dalam rajam masih ada. Ya. Aw annahu akhbaru bidzalika man aslama minhum, atau Nabi diberitahu oleh orang-orang yang telah masuk Islam dari Yahudi bahwasanya di dalam Taurat itu ada ayat rajam. Walihada lam yakhaf lidzalika alaihi hina katamu. Oleh karena itu beliau tidak khawatir ya ketika ayat tadi disembunyikannya. Karena beliau tahu persis bahwa ini ada. Jadi Nabi datang ke sana menanyakan kepada mereka untuk menghukum mereka dengan apa yang telah ada pada hukum mereka. Sama dengan begini. Ada anak, misalkan kalau di sekolah, anak melanggar aturan. Lalu kita tanya kepada dia, dalam aturan melanggar seperti ini apa sanksinya? Ya, ketika dia mengakui dan menyebutkan, lalu kita hukum dia dengan yang sudah dia ketahui. Ya. Nah inilah maksudnya. Tapi Nabi SAW menghukumnya dengan syariat kita. Qauluhu nusawwidu wujuhahuma wa nuhammiluhuma. Ya. Apa katanya? Kami hitamkan wajahnya dan kami bawa mereka. Ya. Yaitu nuhammiluhuma 'alal haml. Kita pikul dia, kita bawa, kita arak. Makna tsani nujammiluhuma jami'an 'alal jamal. yakni kita naikkan mereka di atas onta. Kemudian فإن قيل كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار. Pertanyaannya bagaimana terlaksananya orang Yahudi ini dirajam? Apakah pembuktian hukumnya ini dengan cara ada kesaksian atau pengakuan? Faqulna adh-dhahir annahu bil iqrar.
Lalu kita katakan secara zahir ini disebabkan oleh pengakuan dia. Bahwasanya mereka mengaku telah berbuat zina. Waqad jaa fi sunan Abi Dawud wa ghairihi annahu syahida alaihima arba'atun annahum ra'u dzakarahu fi farjiha. Fa in sahha hadha fa in kana syuhudu muslimina fa dhahir wa in kanu kuffar fal i'tibar bi syahadatihim. Di dalam riwayat Abi Dawud menjelaskan bahwa ada 4 orang saksi telah melihat, ya, telah melihat kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Apabila ini riwayatnya sahih, jika seandainya orang yang menyaksikan itu adalah kaum muslimin, maka zahir pengakuannya atau kesaksiannya diterima. Wa in kanu kufaran, apabila orang kafir, maka kesaksiannya tidak dianggap. Ya. Wa yata'ayyan annahuma aqarra bizina. Kalau begitu, tiada lain kita menetapkannya kecuali mereka berdua mengakui telah berzina. Jadi menetapkan seorang itu bersalah, dia telah berzina, hanya dengan 2. Ya. Kalau dengan perempuan ada tambah lagi yang ketiga. Yang pertama adalah ada kesaksian. Kesaksian itu dilihat oleh 4 orang. Ya, maksudnya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Dan orang yang menjadi saksi itu harus muslim. Karena kesaksian kafir tidak dianggap. Yang kedua adalah pengakuan dirinya sendiri. Maksudnya dia telah melakukan perbuatan zina. Yang ketiga bagi perempuan adalah kehamilan. Ini juga diperdebatkan oleh ulama, ya. Akan tapi yang kita lihat Umar bin Khattab kalau tidak salah juga dia mengakui atau menjadikan sebuah bukti bahwa hamilnya seorang wanita yang tidak punya suami itu menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina. Nah, dari sini kita melihat, ya, bahwa Nabi SAW menegakkan hukum zina atau hukum rajam terhadap orang yang berbuat zina. Hadis yang kedua, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsani Ismail yani ibnu Ulayyah an Ayyub wa haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani rijal min ahli al-ilmi minhum Malik bin Anas anna Nafi'an akhbarahum an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajama fi zina yahudiyaini rajulan wa imra'atan zanaya fa'atatin yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihima wa saqul hadits binahwihi. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah menegakkan hukum rajam di dalam perbuatan zina terhadap 2 orang Yahudi, laki-laki dan perempuan yang telah berzina. Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 2 orang tersebut. Lalu, ya, lalu disebutkan hadis tadi yang di atas. Qauluhu rajama rajulan minal yahudi wa imra'atihi ay sahibatihi allati zana biha wa lam yurid zaujatahu wa fi riwayat imra'atah. Baik. Kemudian hadis yang kedua dan hadis yang ketiga, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar anna Yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birajulin minhum wa imra'atin qad zanaya wa saqal hadits. Dari Ibn Umar bahwasanya orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berzina. Kemudian hadis berikutnya
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضع فجعلنا التحميم والجلد مكان رجم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قول إن أوتيتم هذا فخذوه فيقول أوتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. Dengan sanadnya kepada Al-Bara bin Azib, dia mengatakan bahwa ada orang Yahudi yang telah dihitamkan wajahnya, ya, yang telah dihitamkan wajahnya diarak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah dicat hitam dengan arang dan dicambuki di depan Nabi. Jadi sedang jalan, dia dihitami wajahnya dan dicambuki. Lantas fada'ahum, Nabi memanggil mereka. Lalu Nabi mengatakan, hakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum. Apakah seperti ini kalian dapatkan hukum zina di dalam kitab kalian? Qalu na'am. Orang yang banyak tadi mengatakan iya. Fada'a rajulan min ulama'ihim. Lalu Nabi memanggil seseorang dari ulama mereka. Bukan orang awam. Tapi ulama dari Yahudi. Lalu Nabi mengatakan anshuduka billah. Ya, aku memohon kepadamu atas nama Allah. Alladzi anzala at-Taurata 'ala Musa, yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Hakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum. Apakah seperti ini hukum zina yang kalian dapatkan dalam kitab kalian? Qala la. Ulama Yahudi tadi menjawab tidak. Laula annaka nashattani bihadza lam ukhbirk. Kalaulah kamu tidak memohon atau meminta sungguh-sungguh kepada aku tadi, aku tidak beritahu kamu. Katanya kepada Rasulullah. Najiduhu rajm. Kami mendapatkannya dalam Taurat ada hukum rajam. Walakinnahu kathura fi ashrafina. Akan tetapi perbuatan zina ini banyak terjadi pada orang-orang yang mulia. Tokoh-tokoh besar dari Yahudi. Fakunna, kami idza akhadna asy-syarifa taraknahu. Apabila kita menangkap orang-orang yang terhormat dalam perbuatan zina, kami tidak tegakkan hukum. Tangkap kemudian lepas. Ya. Wa idza akhadna ad-dha'if aqamna 'alaihi al-hadd. Tapi kalau kami tangkap itu orang yang lemah,
maka kami tegakkan hukum had kepadanya. Qulna, lalu kami mengatakan, falanajtami' ala syai'in nuqimuhu ala syariful wadi'. Ayo kita berkumpul. Ya. Kita berkumpul, sepakat atas sesuatu hukum yang bisa kita laksanakan, baik terhadap orang yang mulia, terhormat, atau orang yang tidak terhormat. Faja'alna at-tahmim wal jald makana rajm. Lalu kami jadikanlah menghitamkan wajah dan mencambuknya sebagai pengganti dari rajam. Kalau ini bisa kita lakukan untuk semua orang, kan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma ya Allah, inni awwalu man ahya amraka id ma'amatuhu. Sesungguhnya aku adalah orang pertama yang telah menghidupkan perintahmu ketika mereka mematikannya. Allah telah menetapkan kepada orang Yahudi, orang yang berzina yang sudah menikah, diberlakukan kepada hukum rajam. Ternyata orang Yahudi mematikan hukum ini. Lalu Nabi mengatakan, saya adalah orang pertama yang menghidupkannya kembali. Fa'amara bihi farujim. Lalu diperintahkan kepadanya, ya, lalu dilaksanakanlah rajam. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 41. Yaitu ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Ya. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran. Sampai kepada firman-Nya, wa in utitum hadza fakhudhuhu. Jika kalian diberikan kepadamu yang sudah diubah, terima. Ya. Yaqul utu Muhammadan, mereka mengatakan, datanglah ke Muhammad. Fa in amarakum bitahmim wal jald fakhudhuhu. Jika Muhammad menyuruh kalian untuk menghitamkan wajah dan mencambuknya, ambil itu. Wa in aftakum birajam fahdharu. Kalau seandainya dia memerintahkan kalian untuk merajam, maka tinggalkan. Ya, ini perkataan orang-orang Yahudi, ya datanglah ke Muhammad, kayak gitu ya. Fa anzalallahu ta'ala, lalu diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang zalim. Dan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Fil kuffari kulluha. Semuanya ini adalah dalam orang-orang kafir tadi. Artinya bahwa orang yang merubah hukum Allah, yang tidak menerapkan hukum Allah, maka dialah yang terancam di dalam hal ini. Maka di sini adalah termasuk pembuat hukum dan termasuk juga pelaksana hukum. Ya, jadi ini berbahaya kepada orang yang tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada mahkumin, orang-orang yang telah dihukum, artinya kita sebagai rakyat, tiada lain kecuali hanya kita menerima apa yang diberlakukan. Ya. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW menerapkan hukum yang telah ada dalam agama kita dan di dalam kitab Taurat. Kemudian kita melihat bahwa hukum yang Allah turunkan, yang ada dalam kitab yang telah Allah turunkan, itu
untuk kemaslahatan hamba. Coba kalau kita pikir, kalau seandainya hanya diberlakukan kepada orang muslim, tidak diberlakukan kepada orang kafir, tentram enggak masyarakat? Ya, ketentraman umum akan bisa berjalan atau tidak? Tidak akan berjalan. Hukum ini dibuat untuk kenyamanan dan keamanan, ketentraman umum. Maka harus diberlakukan sama semuanya. Tapi di dalam masalah misalkan pernikahannya, kemudian hukum-hukum yang lain yang berhubungan khusus untuk keagamaannya, itu diserahkan kepada mereka. Ya. Jadi hukum-hukum semacam hukum kriminal, ya, yang dia mana bersifat umum, maka semuanya juga diberlakukan secara umum. Wallahu ta'ala alam, ya, demikian yang dapat kita baca dan kita simak bersama. Hadis-hadis masih ada, dan insyaallah setiap hadis itu bisa kita ambil faedah, ya, dari hadis-hadis itu yang telah dituliskan oleh ulama. Wallahu ta'ala alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.